Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum, energinya banyak orang. Yang dibacakan untuk rame-rame bukan perorangan ya. Jadi energinya bisa macam-macam yang masuk ke sini ya. Saya tidak menentukan judul apapun. Saya memasrahkan temanya pun juga saya nggak ngarang ya, nggak ngarang tema, nggak ngarang judul. Nanti judulnya nanti kalau setelah saya selesai membacakan, saya upload ke YouTube baru saya berikan judul seperti itu ya. Saya pasrahkan semuanya, serahkan semuanya kepada semesta. Apapun ceritanya nanti yang terbaca di sini, energi siapapun akan saya bacakan dan akan saya bahas ya. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silahkan kalian sesuaikan supaya kalian bisa memahami sepenuhnya. Pembacaan kali ini kalian harus nontonnya itu dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya paham ya, supaya tidak salah paham seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan pribadi, apapun yang tentang kalian sendiri, silakan personal reading di saya ya. Nanti terhubung dengan admin bukan dengan saya ya. Caranya ketik daftar tarot saja, jangan ketik yang lain. Kirimkan ke admin saya, nomornya ada di bawah video ini. Oke, kita mulai general reading ya. Oke, kita cek ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Bisa diambil manfaat positifnya supaya nggak buang-buang kuota ya. General reading, silakan simak baik-baik. Energi rame-rame, massal, belum tentu bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa bagian yang cocok, mungkin hanya untuk beberapa orang saja ya. Karena ini adalah general. Saya tidak membacakan zodiak ya, saya tidak membacakan weton atau apapun. Saya pasrahkan semuanya ke semesta karena bagi saya itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh sama sekali. Grow, pertumbuhan. Saya ambil 3 ya teman-teman. Saya melihatnya di sini, kalian yang nonton itu sudah bertumbuh menjadi lebih baik ya. Ya, dulunya itu seperti ini. Dulunya nggak mandiri kalau saya lihat. Artinya begini, mungkin ada beberapa sisi kehidupan kalian yang kalian gantungkan kepada orang lain. Ya, contoh ya, ini hanya contoh. Kepada pekerjaan. Jadi semata-mata pokoknya kerja yang penting dapat duit. Sekarang mungkin sudah bertumbuh. Contohnya seperti apa? Saya yang penting kerja entah dapat berapa ya itulah rezeki yang diatur oleh Tuhan. Nah, itu contoh. Jadi sudah berkembang, bertumbuh. Cara berpikirnya secara mental, secara jiwa sudah bertumbuh. Di mana dulunya pernah ada luka batin ya, pernah ada seperti saya bilang ya, menggantungkan banyak sisi kehidupan termasuk mungkin menggantungkan harapan kepada orang lain, menggantungkan harapan terhadap sesuatu hal. Sekarang sudah nggak seperti itu. Ada sesuatu yang tumbuh ya dari jiwa, dari pikiran, cara berpikir, sudut pandang terhadap memandang sesuatu sudah nggak seperti dulu, tumbuh menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak, lebih positif, bagus sekali. Kemudian di sini rupanya juga banyak yang mengambil pelajaran dari hidup. Ya, dari ketidaknyamanan di masa lalu bukan diambil itu sebagai ujian tapi diambil sebagai satu pelajaran. Saya lihatnya seperti itu. Oke. Gil. Karena di sini ada rasa bersalah yang sangat besar. Menyalahkan diri sendiri. Oke. Waduh lah. Ini sih ya prayer. Kalian banyak berdoa sehingga bisa mengikhlaskan hal-hal yang sekiranya tidak perlu digenggam lagi. Ya, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai, ya. Ditinggalkan orang-orang yang dicintai, tapi sudah mulai ikhlas, ya. Ada rasa bersalah. Kalau saya lihat begini, mohon maaf teman-teman. Di sini banyak yang kalian bisa lihat gambarnya, boleh di zoom ya, boleh di zoom.
Kalian banyak mendoakan orang-orang yang kalian cintai yang mungkin telah mendahului kalian. Mungkin orang tua, mertua, atau saudara-saudara kalian yang dulunya mungkin kalian pernah rawat, ya. Ya. Ada juga yang kalian tidak sempat merawatnya sehingga rasa bersalahnya begitu besar. Di sini saya amat sangat merasakan, ya, keras sekali energinya bahwa itu berkahnya kepada kalian itu berlipat ganda kembali kepada kalian, ya. Di mana keikhlasan itu kalian juga bentuk keikhlasan yang lainnya adalah kalian mendoakan, ya. Tapi ini tidak semuanya untuk orang yang sudah berpulang, teman-teman, ya. Ada juga mungkin dulu orang-orang yang mungkin sampai sekarang ya, orang-orang yang pernah kalian rawat, kalian perhatikan, kalian kalian sayangi, ya. Mungkin tidak lagi situasi kondisinya tidak lagi sama. Sehingga mungkin ada yang berpisah, ada yang mungkin sudah sendiri-sendiri seperti itu. Tapi di sini jiwa kalian bertumbuh. Oke, saya mau lihat lagi di sini balance. Oke. Kalian di sini sudah mulai seimbang, teman-teman. Wah, hebat sekali. Ini mungkin orang-orang orang-orang yang sering nonton saya ya. Saya kan GR. Mungkin seperti itu ya. Bisa tulis di komentar, Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini. Terima kasih juga untuk kalian-kalian yang kuat, ya. Mungkin dengan adanya nonton saya ada manfaat positifnya, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil. Mungkin bacaan saya juga ikut menguatkan kalian, membuat kalian itu lebih survive, lebih struggle, lebih lebih semangat, ya. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kalian, ya. Amin. Untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kimtaro dari Kota Malang. Dan kalau mungkin kalian sudah sering nonton tarot, ya, tarot saya ini berbeda. Saya lebih banyak yang namanya afirmasi positif, ya, tidak ke halu-halu, ya, yang khayal-khayal apa ya, maksudnya yang aneh-aneh lah, yang nggak masuk akal, kayak contohnya saya bacain jodoh, maut, rezeki, ya, di mana itu adalah wewenang yang Tuhan, juga hal-hal yang ke depannya. Saya bukan peramal, saya tarot reader, jadi tolong dibedakan, ya. Jadi ini hanya kartu, sebaiknya kalian itu lebih percayanya hanya kepada Tuhan, ya. Saya hanya membacakan saja. Jadi diambil sisi-sisi positifnya yang bisa membuka wacana kalian untuk bisa lebih positif, lebih lebih terbuka, ya. Seperti itu aja, bukan untuk melihat hal-hal yang bukan kapasitasnya manusia, ya. Di agama siapapun yang nonton ini, ya, agama apapun pasti keimanannya tidak mengajarkan bahwa percaya akan ramalan atau hal-hal yang sebenarnya itu wewenangnya Tuhan mutlak, ya. Bukan wewenangnya tarot reader, apalagi saya, ya. Oke, segitu saja intermezzonya, kita lanjutkan. Untuk melihat lebih jauh kronologis dari cerita ini, ya. Ada cerita apa atau ceritanya seperti apa sehingga seperti ini sekarang keadaan kalian? Kita lihat, ya. Untuk kalian yang menyukai, ya, menyukai zodiak, weton, dan mempercayai itu, mohon maaf. Ini edukasi aja untuk kalian bahwa kalau zodiak yang biasanya disebutkan adalah hanya dari sun-nya saja, ya. Dari tanggal lahir saja. Sementara sebenarnya kalau mau astrologi, ya, mau lihat astrologi yang benar, itu semuanya dilihat, ya, supaya akurat. Kalau dari sun-nya saja tidak akurat. Bintangmu apa? Zodiakmu apa? Biasanya itu yang umum adalah hanya sun saja, ya. Jadi saya tidak melampirkan atau menampilkan zodiak, bukannya apa, karena untuk apa, ya? Toh nggak akurat juga, walaupun ini general, ya. Pisces boy, Gemini girl, ya, nggak ada ngaruh bagi saya, ya. Begitu pula weton, ya, apalagi yang kejawen, yang Jawa-Jawa seperti saya ini, atau apapun, ya. Saya nggak rasis, ya, nggak kesukuan, cuman saya nggak pakai yang seperti itu. Nggak pakai, ya. Saya lebih ke nalar, ya, ke logika, dan harus realistis, lihat kenyataannya. Ini contoh aja sebagai intermezzo juga. Leo itu keras, begini-begini, nggak mesti, ya. Sagittarius yang keras ya ada, ya. Kemudian wetonnya Rebo Wage, waduh, itu pemarah atau apa. Kalau pas marah ya walaupun Sabtu Pahing ya marah gitu loh, ya enggak. Oke, kita lanjut.
Oke. Iya, teman-teman, di sini ada perpisahan, ya. Ada perpisahan, ada mungkin break up, hubungannya berantakan, atau perpisahan ini bisa yang seperti saya bilang tadi, ada yang berpulang, ada yang berpisah, mungkin putus ya, atau mungkin, jeda juga ada di sini. Ada yang kemudian ditinggalkan tiba-tiba, ada yang didiamkan, digantung ya, ada yang diabaikan. Ya. Bisa kalian zoom dan pause. Seperti itu. Keliru pencet. Lanjut ya. Ini hubungan yang saling menyukai sebenarnya ya, saling menyayangi saya lihat. Oke. Bagus tapi ini. Setelah putus ini ya, saya melihatnya memang mungkin butuh waktu ya, butuh waktu. Cuman di sini seperti yang saya bilang tadi. Oke. Keep a positive mindset ya. Ini lihatan gambarnya. Kelihatan. Ini coba dilihat gambarnya bahwa setelah berpisah itu nggak ada membuat jadi ada pelajaran yang diambil ya. Kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih positif ya. Jadi awalnya dari sini ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, rupanya ada juga yang sudah dapat ganti. Setelah putus dengan orang lama, mengambil pelajaran, dapat gantinya yang lebih baik, saling mencintai. Wah, ini indah sekali cerita seperti ini. Kenapa? Ada yang seperti ini ya. Ada juga yang kenapa saya setelah putus malah nggak bisa melepaskan pikiran tentang si dia. Apalagi saya juga masih tetap menyimpan amarah ya. Dan hidup saya susah sepertinya nggak bisa dapat orang lagi penggantinya. Hidup saya jadi kacau balau ya. Pertama, doanya mungkin. Kedua, mungkin tidak rilis. Rilis itu apa? Melepaskan, melupakan, memaafkan. Udah, nggak menggenggam dendam, amarah, nggak terima, sakit hati, menunggu permintaan maaf, ingin melihat karma buruknya. Itu semakin membuat kita itu nggak bisa grow, bertumbuh. Ya. Oke. Karena di sini saya juga melihat ada yang masih menunggu permohonan maaf dari orang yang pernah bersalah. Terutama orang yang pernah meninggalkan, mengabaikan, yang menggantung tanpa kejelasan. Oke, lanjut ya. Banyak mengambil pelajaran, oke. Saya melihatnya ya. Ceritanya itu kronologisnya setelah diputus itu doanya terusan. Saya lihat ya. Persisten, gigih dalam berjuang untuk bisa melepaskan, berjuang untuk jadi gini, kalau kita itu mendoakan orang yang kita sayangi, mendoakan orang-orang yang pernah baik sama kita, itu ya sudah sepantasnya lah ya. Biasa menurut saya. Tapi kalau doa itu pasti baik ya. Tapi kalau berdoa jelek itu namanya bukan doa. Karena doa itu semuanya baik seharusnya. Kalau mendoakan jelek itu namanya kutukan ya. Dan itu pun juga kembali ke yang mendoakan sebenarnya. Di sini doa baik itu ya dipanjatkan untuk orang-orang yang pernah dolim. Yang pernah menyalahi, orang yang pernah menyakiti. Nah, dan luar biasa memaafkannya. Walaupun mungkin tidak tatap muka disampaikan, aku telah memaafkanmu, mungkin enggak ya. Tapi didoakan yang baik-baik. Lo kan rugi bunda. Yang rugi adalah orang yang tidak mengerti. Itu aja sih ya. Tidak mengerti bahwa kalau kita mendoakan orang yang baik, kembalinya ke kita baik. Mendoakan orang buruk, kembalinya ke kita buruk.
Di mana, kok enak Bunda, dia yang salah, saya kok suruh doakan baik. Sudah gini aja, kalau nggak mau ya sudah. Toh itu pahalanya besar untuk kalian. Sekarang tinggal pilih, mau baik atau buruk. Terserah kalian, itu aja. Ya nggak? Kita lihat lagi. Oh ceritanya begitu. Oke, slide. Oh apa? Lightning. Oke. Memang banyak yang berubah setelah kalian tidak ada orang ini. Ya. Ini banyak sih yang tentang memang setelah berpisah itu sepertinya nggak bisa ketemu lagi. Mungkin sampai saat kartu ini ditarik nggak bisa ketemu. Belum ketemu. Seperti itu. Terpisah. Di sini ya, guilt ini bisa saya artikan. Ya. Mungkin dari alih-alih itu daripada saya menyalahkan orang lain atas satu peristiwa yang saya alami, mending saya juga koreksi diri. Mungkin saya pun juga saya pun juga ada andil salah di dalam peristiwa tersebut sehingga saya tidak sepenuhnya menyalahkan orang itu, ya. Sehingga apa sih di sini? Ada banyak berkah, banyak hal yang berubah ke arah positif. Ini luar biasa. Ini seperti spiritual awakenings. Secara jiwa itu bangkit, nggak hanya jiwanya ya. Jadi kalau jiwanya itu sehat, kuat, bahagia, segala sesuatunya, sisi kehidupan itu ngikut positif. Siapa ayo yang nggak pingin kayak gini? Gimana Bunda supaya bisa kayak gini ya? Kalau kalian nyimak ya, dari awal tadi sampai sekarang, pasti kalian bisa memahami. Ya. Ada loh yang di komentar. Sudah dijelaskan masih tanya. Tapi ya nggak apa-apa. Soulmates. Ini kayak energi kemarin. Soulmate. Kalian itu terikat secara jiwa. Soulmate ya. Ada koneksi batin. Kalau orangnya sudah meninggal apakah terkoneksi? Ya. Mungkin ada yang tanya gitu. Kenapa saya banyak ngoceh ya? Karena kemungkinan banyak pertanyaan. Dan saya pun merasakan ada yang menanyakan seperti itu. Ini baca kartu juga saya pakai intuisi. Ya, bukan hanya mengartikan saja. Kalau orangnya sudah meninggal gimana? Ya mungkin bukan kalian yang tanya, mungkin orang lain yang tanya di batin. Ya. Ada juga teman, tapi sudah nggak bisa ketemu lagi. Kemudian secara emosi itu bukan marah ya. Secara emosional, secara jiwa itu mungkin karena kumpulnya lama, sudah saling tahu satu sama lain, jadi kayak menyatu. Ya, seperti itu. Sahabat pun kadang seperti itu, ya. Tidak hanya pacaran, nggak hanya suami istri, nggak hanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ada jiwa yang terikat, ya. Di sini itu gimana kalau yang sudah meninggal, ya. Saya mimpiin dia, ya. Ini mungkin agak ngelantur ya, tapi memang konten saya itu isinya omongan ngelantur. Tapi kalau kalian bisa mengambil manfaat positifnya, alhamdulillah, ya. Karena mungkin nggak ada tarot reader yang banyak omong seperti saya. Kalau suka di-subscribe. Kalau nggak suka jangan di-subscribe ya. Jangan tinggalkan jejak yang buruk. Itu buruk untuk kalian. Ya, bukan saya nggak mau dikomentari buruk, nggak ada masalah kalau saya. Kadang tak baca, kadang enggak. Ya kan? Jadi gini, saya dimimpiin leluhur, saya dimimpiin orang yang sudah meninggal. Hati-hati teman-teman ya. Kita harus punya prinsip yang kuat ya, landasan yang kuat bahwa orang meninggal ya sudah. Putus. Dia sibuk mempertanggungjawabkan di alam kubur dan selanjutnya saya nggak mau jelaskan. Kok buru-buru lepas ya dari pengawasan malaikat kemudian jalan-jalan ke mimpi kalian. Lah terus yang datang ke mimpi saya siapa Bunda? Jelas loh. Nah itu karena nggak punya prinsip. Kalau sudah punya prinsip seperti itu bisa juga ya. Itu angan-angan kita. Saya benar-benar nggak mikirin seumpamanya ya. Ya mungkin saya nggak tahu ya klasifikasi atau jenis-jenis jin, setan dan sebagainya ya. Tapi bisa juga karena makhluk yang seperti itu pinternya lebih daripada manusia, bisa mempengaruhi lewat mimpi, lewat apa, menggoyahkan akidah kita. Jadi hati-hati ya. Itu aja sih. Oke. Jadi mungkin kalian terkoneksi. Jadi kalau ingat didoakan ya. Tapi sudah mengikhlaskan.
Entah yang sudah meninggal atau yang belum meninggal. Ya, tapi nanti coba saya lihat lagi. Oke, emang orang meninggal bisa ngomong? Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Bisa menyampaikan lewat kartu? Nggak bisa. Sudah, nggak bisa. Kartu ini baca energi teman-teman. Ya, semua di dunia ini, alam semesta ini semua ada energinya. Energinya dari mana? Dari Tuhan, ya, bukan dari saya. Ya. Bukan dari Pak RT atau dari mana, nggak ada ya. Dari PLN nggak ada juga. Nggak ada tenaga dari sana. Energi dari sana. Oke, itu aja sih. Kemudian kita mau lihat ya. Seseorang yang memang terkoneksi dengan kalian. Dengan cerita seperti ini. Kita cek dulu. Ya karena ini general. Jangan-jangan ceritanya sama tapi ternyata bukan energinya si dia yang kalian pikirkan yang terhubung dengan cerita ini. Kita cek dulu si dianya itu orangnya seperti apa. Kita lihat. Oke. Kita lihat ya. Saya memang lama dalam shuffle kartu ya. Saya tunggu yang jatuh karena saya memasrahkannya kepada semesta ya, bukan kepada tangan saya atau energi saya. Jadi mungkin agak lama. Si dia. Siapa sih dia? 2 nggak saya ambil ya. Saya ambil yang 1. Terbuka atau jatuh. Orangnya itu ceria, ya. Orangnya ceria, beberapa sangat cerdas, ya. Pinter ngomong. Seperti itu. Aduh, kok saya merasakan banyak yang sudah enggak di dunia ini ya. Mohon maaf ya. Saya merasakan seperti itu. Ya, nggak selalu benar juga tarot reader ya. Yang benar itu cuma Tuhan. Oke. Orangnya itu pengetahuannya banyak sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Ya nggak positif aja semua. Ya karena ilmunya banyak ya. Sering cerita-cerita. Dan orangnya kalau dimintain pertimbangan itu enak gitu loh. Ya. Dimintain saran, dicurhatin itu enak. Lanjut. Orangnya nggak pelit ya. Bergaya, orangnya itu bergaya secara performan, penampilan itu keren lah ya, walaupun mungkin standar keren orang masing-masing ya berbeda. Tapi orangnya itu enak lah dilihat gitu ya, penampilannya secara performance. Kita lihat. Oh, kalian pernah bertengkar atau sering bertengkar, padahal kalian sebenarnya hubungannya menyenangkan. Hubungan kalian itu menyenangkan sebenarnya. Tapi kok banyak bertengkarnya ya? Mungkin karena ini ya, karena saking deketnya ya. Saking deketnya. Pernah ada pertengkaran. Sehingga ada beberapa di sini yang pertengkaran itulah yang membuat kalian berpisah. Ya. Atau sebelum berpisah ada pertengkaran. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Tapi saya lihat ini adalah cerita yang terbaik. Maksudnya gini, skenario ini memang yang terbaik yang diberikan alam semesta untuk kalian. Karena toh hasilnya sekarang itu kalian bertumbuh menjadi lebih baik. Ya. Ini ya teman-teman, orangnya ciri-cirinya. Saya nggak melihat cirinya pakai keriting, ada tai lalatnya, ada pakai kacamata, nggak ada yang seperti itu. Ini kartu bukan CCTV ya, dan saya nggak mau nebak. Ya, nebak asal nebak. Enggak. Lagi pula saya nggak punya kartu yang kayak gitu. Ya. Ini cuma sekilas aja secara energi. Energi orang itu seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada yang suka tapi belum subscribe. Lupa ya. Jangan lupa di subscribe. Bunyikan tanda loncengnya ya. Like, share, komen untuk dukung channel ini supaya saya lebih semangat. Kemarin itu videonya rame ya. Makanya saya semangat. Saya langsung bikin lagi ya.
berarti banyak yang suka. Banyak subscriber yang masuk ya, berarti banyak yang suka. Jadi saya semangat. Kalau sepi biasanya terus saya tambah males. Tambah males terus lama-lama berhenti. Seperti itu. Oke. Jadi ini orangnya. Terus kita lihat ya, orang ini ya, kepada kalian energinya bagaimana ya? Energinya kepada kalian seperti apa? Kalau yang sudah meninggal, ya, kalau yang sudah meninggal gimana? Ya enggak, sudah seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah meninggal sudah selesai ceritanya. Ya, urusan sama dunia terputus. Ya. Oke, kita lihat. Semoga ini adalah energi kalian yang terhubung dengan orang ini ya, tapi orangnya masih ada di dunia ini ya. Karena yang sudah di alam lain bukan kapasitas manusia, apalagi tarot reader ya, atau orang pinter sakti itu. Aku pikir kok sok tahu ya, nggak mungkin ya, kecuali pakai jin ya. Jin itu kemampuannya memang di atas manusia. Kita lihat ya. Energi si dia yang terhubung dengan cerita ini, yang ciri-ciri secara energinya seperti ini, kita mau lihat. Dia kepadamu itu energinya saat ini seperti apa? Di mana kalian sudah tumbuh, sudah sering doakan ya. Entah masih ketemu atau enggak, tapi secara mungkin perasaan atau apapun sudah lost ya, lost doll, sudah nggak ada beban. Oke, kita lihat. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia rindu, pingin ketemu, ya. Karena ketemu sama kalian itu sebenarnya bagi dia menyenangkan, ya. Jadi kalau seseorang yang walaupun cocok sampai sini, tapi orangnya sudah menghindari kalian dan gak suka memang ketemu kalian, ya ini bukan bacaan untuk kalian lah, gitu aja, simpelnya, ya. Lanjut. Oke. Dia ingin berkabar dan ingin tahu kabar kalian, ya. Karena mungkin lama nggak komunikasi atau mungkin sempat terputus komunikasinya, ya. Secara umum orang ini suka sama kalian, ya, suka. Kalau soal cinta atau pokoknya suka lah, nggak benci gitu loh, ya. Dan orang ini memang sering kepikiran kalian, ya. Kalau kepikiran kok nggak datang, ya nggak tahu, ya. Kenapa nggak datang? Banyak faktor lah teman-teman. Ya, kalau mau bahas itu ya, atau untuk orang yang kalian ingin tahu ya personal reading, jangan rame-rame kayak gini nih, energinya orang banyak ya. Karena bisa tepat. Oke. Oke. Orang ini kangennya banget loh. Kangen terus. Loh. Ku ya tak menyangka. Kalau kangen kok blokir ya, blokirnya berapa lama? Kalau cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya, mungkin dia ngambek dan ingin dicari ya, itu biasa, lumrah, logika aja kan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, logika juga dong, berarti dia nggak mau terhubung sama kalian walaupun kangen. Ya mungkin ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa terhubung dengan kalian ya. Banyak membuat orang ya, kalau secara energi mungkin iya dia ingin datang ya, tapi mungkin banyak hal yang membuat dia nggak datang, bisa jadi, atau mungkin karena Tuhan nggak mengizinkan, ya udah selesai urusan. Walaupun tarotnya bilang datang, nanti malam datang bawa mercy gitu ya, nggak bisa. Tetap Tuhan yang menentukan, bukan kartu. Dia di sini ya, merasa beruntung loh pernah ketemu sama kalian. Merasa bahwa apa ya? Kalau menyesal di sini sih saya tidak merasakan yang penyesalan gimana itu, enggak. Cuman dia menyadari bahwa betapa berharganya kalian. Ya. Sehingga dia kangen. Apalagi kalau kalian yang sekarang tampak lebih baik daripada pada saat ada dia. Nah, dia pengen ketemu terus.
Nah, dulu disia-siakan, mungkin ya yang dulu nyanyiakan. Sekarang lihat kalian bahagia, pengen masuk lagi lah kok enak. Ya, ya nggak apa-apa sih. Mungkin sebagai temen ya. Lawan jenis itu datang terkadang kebanyakan ya orang mikirnya, ih dia masih suka sama aku ya, GR, bahasa GR-nya kan kayak gitu. Padahal belum tentu. Pengen tahu kabar aja, pengen jadi temen aja ya. Jangan mudah GR. Nanti kalau ke GR-annya tidak terbukti nanti malu. Oke. Loh, kok ngene. Oke. Tapi energinya ini berubah-ubah. Nah, ini stalk ya. Stalk burung bangau. Kalian bisa cek, browsing, lihat YouTube, lihat tarot reader yang lain. Stalk ini energi apa? Energi berubah-ubah. Energinya nggak tetap. Kalau pas keuangan ya kangen nemen. Seakan-akan pengen nyengklak sepeda langsung gaspol. Nyengklak sepeda itu maksudnya naik motor langsung ya. Tapi di luar negeri. Masa mau naik motor? Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak juga di sini stalk itu juga bisa menandakan bahwa ini jaraknya jauh ya, jaraknya jauh dan tidak mudah. Ada juga yang kangen banget tidak bisa menemui karena LDR. Kemudian di sini energi dia kepadamu ingin berkabar. Kalau saya merasakan ya, beberapa yang nonton ini ada yang sudah dikabarin, sudah berkabar, walaupun agak lama dia nggak berkabar, muncul lagi. Bisa ketik di komentar kalau saya salah ya. Kemudian ya bisa salah bisa benar ya kan. Bisa sudah terjadi atau belum terjadi. Who knows, nggak ada yang tahu ya. Tapi orang ini energinya secara umum itu kayak gimana ya? Orang yang kangen, senang, tapi mungkin belum melakukan aksi apapun. Ada yang sudah, ada yang sudah. Tapi energinya berubah-ubah ya. Energinya berubah-ubah. Kadang-kadang ada yang karena punya kesalahan sangat besar dan sebelumnya ada ada konflik ya. Orang ini setelah kangen, setelah pingin dan sebagainya mundur ya, atret ya, GGR mundur gas. Karena apa? Karena di sini orang ini takut ya, kalian tidak menerimanya. Reaksi-reaksi kalian itu dia tidak siap. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Sebenarnya orang ini maunya apa? Ke kalian maunya apa? Katanya kangen. Emang kalau ketemu terus kangen-kangenan, terus mau ngomong apa? Mau ngapain? Kita lihat mau ngapain dulu ya. Mau ngapain dulu? Ya. Saya lihat di sini ada kabar, soalnya ada yang ingin dia sampaikan. Ya. Coba saya lihat dulu energinya ya. Emang dia itu mau ngapain kalau ketemu kalian? Saya cuma ambil 3 ya. Ambil 3. Sih. Emang dia maunya apa kok mau ketemu ya? Mau memperbaiki hubungan, mau ngapain sih? Saya cuma ambil 3 ya teman-teman ya, 3 aja. Gak usah banyak-banyak, ini sudah berapa? 33 menit. Kemarin yang nonton saya awal-awal nggak ada suaranya ya. Saya juga heran loh, kok nggak ada suaranya. Tapi saya buka lagi loh, kok ada. Dikerjain YouTube saya. Oke, kita lihat. Apa maunya? Jangan-jangan mau ngisruh lagi ya. Berbuat kekisruhan. Kalau saya lihat ya, ingin mempengaruhi pemikiran kalian, penilaian kalian terhadap dia. Oke. Kurang 2. Apa mau dia? Oke. Apa mau dia? Dia ingin apa ya? Ya walaupun tidak diterima sebagai apapun dia oke. Yang penting kita itu nggak terputus, kita saling komunikasi mungkin ya. Kemudian menyeimbangkan. Maksudnya di sini kan kartu-kartu energi seimbang ya. Artinya supaya kita ini nggak putus silaturahmi atau
Ya saling menyeimbangkan, mungkin juga meng-clear-kan kalau yang pernah ada konflik ya. Itu aja sih. Coba saya lihat apa sih maunya. Tapi orang ini agak ingin memanipulasi pemikiran kalian, penilaian kalian ya tentang dirinya. Jadi orang ini masih keakuannya tinggi ya, keakuannya itu tinggi. Jadi ingin diakui, ingin dilihat. Jadi karena mungkin kemarin-kemarin kalian nggak noleh sama sekali, nggak gubris gitu loh. Kalian bahagia sendiri dan dia ingin kalian noleh ke dia gitu loh, memperhatikan dia ya. Rupanya kalian itu bahagia sendiri tanpa dia, dia merasa kayak diabaikan. Seperti itu. Ya ingin mengenang hal-hal yang masa lalu. Mungkin juga minta maaf mungkin ya. Ya paling tidak kalian menerima dulu lah. Itu ya. Terus kenapa sih kenapa sih dia kok tidak segera, walaupun ada yang sudah ya, tapi yang saya mau lihat ya, orang yang tidak segera muncul ya, di mana kalian sudah membebaskan diri, kalian sudah healing, kalian sudah bangkit, kalian sudah bertumbuh, sudah memaafkan, bahkan mendoakan dia ya. Emang yang ada di dalam pikiran dia apa sih ya? Selain dari sini bisa dilihat bahwa dia ada sedikit penyesalan ya, bukan penyesalan yang gimana gitu ya. Oh, aku merasa beruntung dulu pernah kenal ya. Ternyata kamu orangnya luar biasa ya. Ternyata perasaanku kepadamu itu besar ya. Besar itu dalam artian bukan benci ya. Jadi mungkin suka, seneng ya. Seperti itu ya. Kalau cinta-cinta silakan kalian sesuaikan sendiri dengan mungkin kisah kalian, mungkin kisah cinta bisa disesuaikan. Kalau sama keluarga atau sama apa bisa disesuaikan, itu loh maksud saya ya. Jadi saya nggak mau mengarah ke satu konsep hubungan, enggak ya. Kalian sesuaikan sendiri. Coba sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya ya, yang mungkin tidak diungkapkan kepada kalian. Kalau kalian kan bertumbuh ya, kemudian seneng-seneng, happy, healing ya, mendoakan dia. Dia ngapain aja ya, dia ngapain aja. Apakah dia juga mengingat kalian? Kalau mengingat iya sih ya, kalau mengingat aja sih iya. Apakah dia mendoakan atau apakah dia terus sama orang lain, happy-happy sama orang lain. Kita lihat ya, flashback-nya dia ya. Kita lihat, saya ambil cuma 3 juga. Ya, 3 juga. Ini from heaven sih. Kartunya namanya Token from Heaven kalau nggak salah. Coba saya lihat 3. Sebenarnya apa yang di dalam pikirannya atau mungkin apa yang ingin disampaikan tapi nggak tersampaikan karena mungkin kalian tidak terhubung. Kita mau lihat 3 aja. Sampai sini kalian suka nggak dengan cara saya membacakan? Ya, nggak suka jangan di-subscribe ya. Kalau yang suka aja ya subscribe. Oke. Oke. No, minta maaf. I'm sorry, please forgive me ya. Jadi dia minta maaf ya. Dia ingin kalian memaafkan dia. Mungkin belum terucap, mungkin ada yang memang sudah minta maaf. As a soul I can be several place at once ya. Ntar several place at once. Jadi dia itu mau ngomong ya. Mungkin dia terpisah sama kalian. Tapi kalau secara jiwanya itu kan bisa kemana-mana. Kalau menurut dia sih ya. Sebentar. Daripada saya salah nanti dikomplain ya. Several itu apa sebentar. Lupa aku. Iya benar teman-teman. Jadi sebagai jiwa saya itu bisa seakan-akan kayak berpindah tempat ya. Jiwaku itu bisa, jadi semuanya kalian terpisah ya. Seakan-akan jiwanya itu bisa ke kalian ya. Kemudian bisa seakan-akan menemui kalian, berkomunikasi sama kalian. Jadi dia itu main soul itu bisa juga apa ya? Saya nggak bilang ruh ya. Ruh itu kok kesannya gimana gitu ya. Jadi seakan-akan mungkin pikirannya bisa menuju kalian ya. Bisa di beberapa tempat walaupun kalian tidak bersama ya, mungkin yang LDR tadi, tapi jiwanya tetap sama kalian.
Jadi orang ini ya fix ya, orang ini mengingat kalian, pernah mungkin dia juga merasa bersalah sama kalian, dia ingin dimaafkan. Ada yang sudah tersampaikan, ada yang belum, ya. Jadi saat kalian itu memang benar-benar melepaskan dia, mendoakan dia yang baik-baik, ya. Justru seperti menarik jiwanya, menarik energinya dia untuk ingat kalian. Itu loh teman-teman. Gimana saya bisa membuat seseorang itu datang kepada saya, ya. Apakah kartu bisa? Nggak bisa. Dirinya sendiri. Caranya apa? Jangan Tuhan datangkanlah dia. Nah, keliru. Kita memaafkan, kita mendoakan, kita membuat energi kita positif, ya. Berharap yang terbaik dari Tuhan. Jadi pasrah, bukan menunggu-nunggu kapan ya kok nggak datang-datang. Enggak, kalau kita sudah bisa melepaskan seakan-akan dia datang atau enggak, itu nggak ada bedanya, sama aja, nggak ada masalah. Netral, justru bisa datang. Gimana bisa sampai titik itu? Ya proses. Kayak orang ini loh. Mungkin ini kalian ya. Dimana saat kita sudah bisa melepaskan, ya, sudah memaafkan, apalagi sampai mendoakan, ya, orang-orang yang bersalah sama kita, apalagi yang meninggalkan, kita sudah ikhlas, malah bisa datang, ya. Ini terlepas sama orang yang sudah mati ya, datang nggak mungkin ya. Walaupun dipanggil jelangkung ya, kalian yang suka main jelangkung, jangan yang enggak lah, jangan yang aneh-aneh lah. Zamannya itu sudah maju, ya, ada HP, ada YouTube. Kalau pikirannya masih terbelakang seperti zaman Rikolo Bendui itu, ya. Gunanya sekolah, gunanya HP, gunanya berteman, berlingkungan, berwawasan. Percuma. We are so connected. Nah kan, seperti yang saya bilang tadi ada energi soulmate saya lihat, ya. Kita itu sebenarnya masih terhubung, terkoneksi. Ini kayaknya mirip sama yang kemarin nonton ya. Yang kalian nonton kemarin, nonton ini lagi, silakan tulis di komentar. Ya, kayak ini sama mirip ya. Kayaknya banyak yang kemarin nonton itu nonton lagi. Saya merasakannya seperti itu. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau saya meyakini iya. Gitu. Karena saya ngerasain. Itu sih teman-teman. Ya, itu yang mau diomongin. Emang kalau dia datang atau dia ini, ku terima nggak sih? Sebenarnya kalau kalian sudah grow, kalau ini energi kalian, dia datang atau enggak sebenarnya enggak masalah. Seperti yang saya bilang tadi. Ya kan? Karena sudah enggak ada bedanya. Dia datang sebagai teman, sebagai saudara, sebagai ingin mendekati dengan hubungan asmara pun sebenarnya kalian juga enggak ada masalah. Ya bisa dipikirkan lagi, bisa menolak. Seenteng itu, sesimpel itu. Enggak terlalu dibikin ribet. Karena energi kalian saya merasakan sekarang ringan sekali. Nggak mau pusing. Ya, kalau datang aja, ya. Masih cinta ya mau sok atuh, ya kan? Kalau saya nerima ya nanti dulu. Tapi ya saya nggak mau keburu. Nyantai aja. Itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada beberapa yang saya juga merasakan. Salahnya sendiri tuh kan, kualat kau. Ada yang gitu loh, ya. Sekarang kau yang kecari anakku. Aku sudah bahagia. Jangan ya teman-teman ya. Itu bisa keadaan itu bisa berbalik lagi, ya, entah kapan. Ya. Karena kalian dalam prosesnya itu sampai di titik sekarang ini, seperti ini tadi grow dan lain sebagainya ini, bahagia dan lain sebagainya. Itu kan nggak mudah. Jangan kalian jatuhkan sendiri lagi. Gara-gara kalian ada energi negatif yang seperti itu tadi barusan saya omongkan. Syukurin kamu makanya, kemudian tinggi hati, jangan sampai teman-teman, ya, amit-amit, jangan sampai, bisa kembali, karena roda kehidupan itu berputar. Mungkin kalian pernah di bawah, saat ini kalian di atas, dia mungkin pernah di atas, sekarang di bawah, jangan kalian tekan, biarin aja mengalir, ya, seperti itu. Itu dari saya, tapi coba dari kartunya seperti apa, pesan semesta kita lihat.
Pesan semestanya. Jadi judulnya apa ini? Penyesalan seseorang yang pernah bersamamu. Ya gimana? Oke. 2. Saya mau ambil 1. Apa ya judulnya ya? Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Lindungi, berkahi, artinya berkahi itu apa ya? Jangan sampai hatimu tuh goyah. Goyah dalam artian kalian sudah positif, jangan sampai negatif. Intinya seperti itu. Ya enggak? Ya. Jangan emosional, terlalu senang. Ya. Kalau dia itu kecarian kalian, merasa menyesal, kalian tinggi hati, senang. Ya, jangan. Juga jangan menampik-nampik ya, atau nggak mau, ora sudi ya. Jangan ya. Belum tentu dia datang untuk apalah. Ya, nggak ada gunanya juga untuk kalian. Kalian sudah positif, sayang kalian kotori dengan hal-hal negatif. Itu aja sih, lindungi hati kalian. Oke, lanjut. Oke, apa nih? Deep emotional healing. Loh, kalian mulai goyah-goyah ya. Sayang teman-teman, jangan goyah ya. Tenang, jangan goyang ya. Kalau kalian yang sudah mulai goyang, bukan goyang ya, nanti joget. Yang mulai goyah ya, kembali healing ya. Kalian pernah tahu jalan healing. Jadi kalian pasti tahu jalan untuk kembali ya. Ini sudah mulai ada yang goyah, teman-teman. Saya merasakan ya. Apalagi banyak yang itu tadi saya bilang tadi, syukurin kau. Sekarang gantian kamu yang ini kecarian aku ya. Jangan. Oh, rupanya pesan semesta untuk orang-orang yang seperti itu. Mungkin termasuk saya juga ya kan. Heighten intuition, be aware of your inner knowingness and it's trustworthy ya. Jadi kalian itu sebenarnya sudah dikasih feeling intuisi ya. Intuisi ya untuk menghadapi ini. Jangan ditampik ya. Lebih aware, lebih perhatian, lebih peka ya. Tanda-tanda atau mungkin intuisi yang kalian rasakan ya. Contoh dia datang hanya untuk minta maaf atau ada maunya gitu ya. Ya tetap tapi jaga hati kalian, bersikaplah yang baik, jangan menghujat, jangan merendahkan. Itu aja intinya ya. Intinya kalian suruh baik ya. Kalau yang mau diajak baik, nggak mau baik ya wis gak usah ya. Pilihan sendiri-sendiri, tanggung jawab dan resiko sendiri-sendiri. Saya pembaca tarot, Julia Hakim Tarot, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, ambil yang positif saja. Kalau memang nggak asik, ya sudah ya, ganti, cepat-cepat ganti channel. Jangan di channel ini. Kalau kalian suka bisa nonton video-video saya yang lain. Terutama untuk kalian yang mungkin kali ini nggak cocok ya. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Karena semua bacaan saya itu adalah general, umum, energinya semua yang nonton. Seperti itu ya. Saya kira kalau ada yang baru saja menemukan channel saya ini, nggak ada yang kebetulan, mungkin memang ada pesan semesta yang penting untuk kalian ya. Semoga kalian bisa menyerap energi positif yang saya bagikan lewat bacaan kartu saya ya. Begitu saja ya teman-teman, untuk yang personal reading silakan hubungi admin saya, nomornya di bawah video ini, bukan di komentar ya. Di Kak Flori, daftar tarot, jangan ketik yang lain. Selamat pagi atau apa, nggak usah, nanti malah nggak kebaca. Daftar tarot saja, jangan ditambah-tambahin ya. Nanti yang dikirimkan Kak Flori itu dibaca ya. Kalau kalian membaca dengan sesama, pasti kalian memahami dan tahu cara mendaftarnya ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.